Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Wahyudin selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan artifisial. Apa kabar Pak? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Baik Pak, ini adalah video presentasi untuk ujian akhir semester. Video ini membahas salah satu jurnal terkait artificial intelligence yang subbagian dari artificial intelligence yaitu machine learning dan di bawahnya lagi yaitu deep learning. Eh, Lebih tepatnya computer vision. Dan eh, judul dari jurnal ini adalah yang akan saya bahas dan saya buatkan rangkumannya yaitu facial expression recognition for monitoring learning satisfaction in smart learning environments using mobile net V2. Jadi ini adalah jurnal yang membahas eh, pengenalan ekspresi wajah untuk memonitoring indeks kepuasan belajar dalam satu lingkungan smart learning environment dan menggunakan pemodelan MobileNet versi 2. Jadi pemodelan yang lebih ringan untuk memprediksi ekspresi wajah. Dan ini yang kita bisa lihat ini adalah jurnalnya yang sudah publish. Nah, baiklah langsung saja dari jurnal tersebut saya buatkan rangkumannya. Saya coba buatkan rangkumannya yang membahas face expression recognition untuk memantau emosi siswa atau mahasiswa yang diprediksi secara real time. Masalahnya yang ada yaitu penilaian emosional pasca kelas terlambat dan bias, sehingga guru atau dosen itu bisa kehilangan konteks dinamika belajar. Solusi dari set ini menggunakan sistem FR atau Facial Expression Recognition yang ringan, yang bekerja on device inference lokal, menggunakan perangkat lokal saja, tidak perlu GPU dari cloud untuk menghasilkan indeks kepuasan belajar secara real time. Sebenarnya solusinya itu ada 3 poin di jurnal ini. Solusi dari FR yaitu real time dan non intrusif, yang kedua deep learning ringan, yang ketiga privacy aware. Real time dan non intrusif ini jadi memproses videonya langsung di perangkat tanpa pemanfaatan cloud. Deep learning yang ringan itu karena menggunakan pemodelan yang ringan yang lightweight itu yaitu MobileNet versi 2. Lalu privacy aware-nya data wajah diproses lokal. Outputnya yang diharapkan agregat learning satisfaction index, jadi nggak ada penyimpanan yang kasar. Lalu data dan strategi pelatihan. Data dan strategi pelatihan ini menggunakan dataset FVR 2013 yang terdiri dari 35.887 gambar yang dibagi menjadi 7 emosi dasar, yaitu angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, dan neutral. Tapi ada tantangannya, itu bakal ada class imbalance dan kualitas citra kelas nyata. Lalu strategi pelatihannya itu menggunakan two stage training. Stage pertama feature extraction, stage kedua fine tune 50 layer teratas. Lalu augmentation, class weighting, dan label smoothing. Dan ini adalah arsitektur modelnya. MobileNet versi 2. Aslinya data input di dataset itu 48 kali 48, resolusinya maksud saya 48 kali 48 pixel. Tapi menggunakan untuk mendapatkan akurasi yang lebih, penulis mengharapkan bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi menggunakan
pemodelan mobile versi 2 ini, maka di resize data inputnya ke 128 kali 128. Prosesnya itu dari fitur extraction setelah input, lalu global average pooling, lalu ada dense, dua mana ReLU, di mana dari global average pooling dan ke ReLU ini akan mengalami batch norm dan dropout. Lalu berikutnya dense 7 softmax, dan yang hasilnya terakhir itu fully connected layer atau fully connected perceptron layer. Itu nantinya itu akan seperti kita bisa lihat di output ini terbagi menjadi 7 karakter atau kategori emosi. Ringkasan dari performa modelnya ini ada akurasi dan ada makro F1-nya. Akurasi 39% ini bisa didapatkan performa terbaiknya itu di karakter atau di prediksi surprise dan happy. Kalau di makro F1-nya itu hanya 0,34. Jadi performa rendahnya atau performa lemahnya itu prediksi di emosi angry, fear, disgust, karena dipengaruhi kemiripan visual dan imbalance. Pola kesalahan atau error pattern. Pola kesalahan itu adanya di confusion dominan, di mana fear dengan surprise, neutral dengan sad, angry, harusnya angry ternyata nih kok happy ternyata angry. Salah satu penyebab utamanya itu dari pengambilan gambarnya, yaitu backlight, posenya tidak frontal, dan mungkin ada occlusion kayak ada tangan atau masker, dan class imbalance pada dataset. Implikasinya, identifikasi emosi negatif jarang yang akurat. Jadi perlu argumentasi kondisi nyata dan sampling yang seimbang. Berikutnya, frame by frame raw prediction yang berfluktuasi. Jadi ada rangkaiannya itu yang pertama EMA untuk temporal smoothing, lalu threshold kepercayaan untuk menghilangkan noise, lalu yang ketiga kalibrasi probabilitas. Di mana rangkaian ini yang akan menghasilkan learning satisfaction index yang lebih stabil dan lebih bermakna untuk penilaian formatif. Berikutnya untuk deploymentnya di Edge FP32 versus INT8. Hasilnya FP32 model 3,4 MB 23 fps. Kalau INT8 model 3,8 MB menghasilkan 52 fps. Jadi sekitar 2,2 lebih cepat. Keunggulan dari INT8 itu latensinya rendah, penggunaan memori yang minimal, tetap mempertahankan privasi atau pemrosesan lokal. Yang mana ini cocok untuk classroom device tanpa GPU. Ada pula nilai tambah dan batasan. Keunggulannya on-device FAIR atau inference lokalnya ini dan learning satisfaction index ini memberikan feedback formatif real time untuk maksud saya memberikan feedback formatif yang real time untuk dosen atau guru tanpa gangguan privasi. Lalu ada pula batasannya, yaitu akurasi yang terbatas untuk emosi yang mirip. Data lab-nya versus kelas nyata yang berbeda. Bias demografis yang potensial. Lalu untuk rekomendasinya itu mengumpulkan dataset kelas nyata, integrasi yang multimodal seperti suara, postur, dan diterapkannya domain adaptation. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Yang pertama intisarinya, modelan MobileNet versi 2 ini atau MobileNet V2 ini memadai untuk deployment age temporal smoothing yang penting untuk stabilitas learning satisfaction index. Jadi kalau menggunakan MobileNet V2 ini cocok untuk yang edge computing yang menggunakan perangkat lokal yang tidak dibutuhkan spesifikasi untuk yang lebih besar. Untuk prioritas riset, yang pertama pengumpulan dataset kelas nyata, yang kedua uji untuk multimodal, dan yang ketiga benchmarking model yang lebih besar dan domain adaptation-nya.
Lalu ini panggilan untuk kolaborasi. Ini rekomendasi panggilan untuk kolaborasi, yaitu peneliti dan praktisi dipersilakan bergabung untuk validasi lapangan dan pengembangan etika penggunaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, hasil dari rangkuman jurnal yang membahas eh, bagian dari AI, yaitu di Deep Learning Computer Vision Face Expression Recognition, jadi untuk memantau emosi siswa secara real time. Terima kasih Pak Dr. Iwan Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.